السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan dari Masjid Al-Amanah Baranang Siang Bogor. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Insya Allah tema ini akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Syahid Kutub. Dan seperti biasa sebagai bahan diskusi kita, tanya jawab kita, kami undang Anda pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini untuk mengirimkan segala permasalahan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag tujuan hidup manusia. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Syahid Kutub, Ustadz Agung yang selalu mendampingi acara Damai Indonesiaku. Semoga ini menjadi wasilah hidayah dan kebaikan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kumaha daramang? Masya Allah ya, menyesuaikan dengan kota Bogor, Masya Allah ya. Udaranya nanggung ini, sejuk enggak ya, panas juga enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, luar biasa. Allah sudah mulai sedikit demi sedikit mencabut pandemi ya, sudah agak melandai ya. Sudah ada yang berani membuka masker, tapi kita tetap menjaga diri ya Bu ya, tetap pakai maskernya, kita pakai jarak seperti ini supaya lebih aman. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita akan berbicara tentang tujuan hidup manusia. Ada dua tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi. Tadi yang pertama dibacakan sama qori kita di surah nomor 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat sejuta umat itu pasti hafal, emak-emak hafal lagi. Masya Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertama Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah. Ibadah itu apa sih? Kita ini terlalu mengecilkan arti ibadah.
Ibadah mungkin selama ini kita anggap sholat, saum, ya, sedekah, ya nggak salah, betul juga. Tapi bagi seorang muslim, semua rangkaian dalam kehidupannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu ngaji jelas ibadah, tapi tadi pagi ibu menyiapkan sarapan buat bapak, ibadah bukan? Ibadah. Bapak jamaah di masjid pasti ibadah. Tadi pagi bapak riadoh, olahraga, jogging, main bulu tangkis, sepedahan pun insya Allah ibadah. Semua hal yang mubah dalam agama kita itu bisa jadi ibadah, berpahala jika benar niatnya dan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perbuatan yang tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim maka dia putus. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, ngapain aja baca Bismillah supaya jadi ibadah. Pak Ustadz, kira-kira kalau ngegosip baca Bismillah ibadah bukan? Bukan, ya. Spesial hal yang mubah tapi tidak melanggar syariah. Tidur, ibadah bukan? Ibadah kalau pakai Bismillah. Makan, hal yang mubah tapi jadi ibadah kalau baca Bismillah. Ya, bapak-bapak nanya, kira-kira kalau nilai proyek pakai Bismillah itu ibadah bukan? Tidak. Bahkan tidak mencuci dosanya. Ya, ada orang sekarang korupsi, ingin mencuci duit korupsinya, dia pergi haji, dia pergi umroh, dia menyantuni anak yatim, seakan-akan dosa korupsinya hilang. Tidak. Kalau kita punya dosa sama manusia, mengambil hak manusia, kembalikan dulu haknya, baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini adalah untuk menjadi wakilnya. Kita kenal dengan bahasanya apa? Khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada para malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan wakilku di muka bumi ini. Akan menjadikan manusia sebagai wakilku di muka bumi ini. Malaikat tanda kutip protes. Qalu attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, ya Rob, kenapa engkau menjadikan khalifah seorang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami ini para malaikat tiap hari bertasbih memuji namamu dan mensucikanmu. Jawab Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku mengetahui yang tidak engkau ketahui. Kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, kenapa sih manusia yang jadi khalifah? Bukan malaikat, bukan iblis, tapi manusia dipilih menjadi khalifah. Yang pertama, manusia ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemampuan yang Allah tidak berikan kepada makhluk yang lain. Bapak moyang kita Adam alaihissalam diberikan pengetahuan untuk bisa menyebutkan nama-nama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malaikat pun tidak tahu, sampai malaikat disuruh bersujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berkata pada malaikat sujud kepada Adam, maka malaikat pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, menolak karena dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Iblis nggak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena sombong. Ala Adam anak kemarin sore, anak nyubi, anak baru. Ini udah lama. Lagian kan Ani diciptakan dari api. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik dibanding Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia nggak tahu aja, dia kira api lebih hebat dibanding tanah. Padahal harga api kan begitu-begitu aja, ya. Tapi harga tanah makin lama makin meningkat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya dan menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi mukadimah pengantar dari tema kita, tujuan hidup manusia. Dua hal yang patut kita camkan baik-baik. Kita memiliki tugas yang sangat berat dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya sebagai khalifah yang memiliki tugas untuk beribadah. Ibadah di mana? Di muka bumi ini. Lantas sebagian manusia ternyata mengakhiri hidupnya di muka bumi ini, padahal akhir dari semuanya justru adalah akhirat. Itulah yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syahid Kutub selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang tujuan hidup manusia. Manusia adalah makhluk pilihan Allah yang diturunkan di muka bumi untuk sementara waktu. Maka sudah jelas orang beriman adalah yang memahaminya bahwa dunia adalah ladang daripada untuk mencari pahala, bukan akhir daripada perjalanan. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Ustadz Syahid Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Al-Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Agung, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia sudah diungkapkan tadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup manusia ibadah. Dari tidur ke tidur lagi ibadah. Makanya kita mengenal ada ibadah seumur hidup. Bapak Ibu, apa ibadah seumur hidup? Minimal bagi mereka yang mampu sekali ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dimudahkan haji dan umrah. Ikutin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini baru saya dengar ini. Kok doanya tersenyum? Ya, itu doa apa Bapak Ibu? Doa makan. Sabar dulu Bu ya, karena kita sering disuruh cuci tangan terus ya. Kapan makannya? Jadi doanya Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Mudah-mudahan yang hadir jamaah semua TV One di mana saja berada diberikan kesempatan oleh Allah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada ibadah tahunan. Salat Id, salat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian ibadah bulanan, Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Hijriah, puasa sunnah. Ada ibadah pekanan, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah bagi yang laki-laki. Kalau laki-laki sering sholatnya di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki KW dia, pakaiin jilbab.
Kecuali kondisi lagi pandemi dahsyatnya luar biasa. Kemudian ada ibadah namanya ibadah harian, salat 5 waktu. Bahkan ada yang sunnah, duhanya, kemudian juga salat malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya. Bahkan ada ibadah jam, menit, detik, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji, kemudian puasa, salat, zakat dan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, menjaga mata kita karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah seluruhnya kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah semuanya tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kita melakukan aktivitas ibadah. Ada ibadah mahdhah yang wajib, yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW maupun sunnah nabinya. Kemudian kita silaturahim, kemudian kita menikah, kemudian kita baca Quran, semua kita lakukan karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hari demi hari kita lalui, harus kita tingkatkan amal soleh, kurangi maksiat, tinggalkan dosa. Mulia, bahagia dunia dan akhirat. Makanya ada orang yang targetnya hanya dunia, perut dan di bawah perut, nauzubillah min dzalik. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal orang beriman targetnya dunia akhirat, bahagia deh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian selanjutnya tugas kita di muka bumi selain ibadah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi, menjadi hamba Allah yang bertakwa, pemimpin di antara orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Apakah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un? Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu beriman saja kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diuji oleh Allah. Waktu ini sangat singkat berlalu. Allah jalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia yang sebentar lagi kita akan tinggalkan alam dunia ini. Sudahkah amal kita banyak? Sudahkah kita mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya untuk hari tanpa akhir di dunia? Khalidina fiha abadi akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan amal soleh kita sebanyak-banyaknya di dunia. Mudah-mudahan amal ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita bernilai ibadah manakala kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kedua mukadimah dari guru-guru yang kita cintai sebagai pengantar kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik yang berada di Masjid Al-Amanah dan juga para pemirsa yang ada di rumah yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1. Kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang tujuan hidup manusia, dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Kita akan segera jawab pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Amri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Amri. Terima kasih atas waktunya.
Ada 2 pertanyaan yang mungkin kami sampaikan kepada Ustadz Hilmi dan Ustadz Said Kutub. Yang pertama, di usia berapa yang paling efektif kita menyampaikan konsep tujuan hidup kepada anak-anak kita? Yang kedua, mungkin pada Ustadz Said Kutub, momentum yang paling efektif kita mengupdate atau mengevaluasi tujuan hidup kita. Ini juga perlu, kalau pengalaman pribadi, saya mendapat kalau ada musibah kematian, di situ saya merenung. Itu salah satu contoh. Tapi juga banyak momentum-momentum yang lain yang menurut saya paling efektif. Kemudian juga konsep tujuan hidup kita, apakah kita samakan baku mutunya yang seperti yang ada di organisasi perusahaan, supaya bisa dievaluasi. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Amri. Yang pertama kami persilakan kepada Ustadz Hilmi untuk pertanyaan pertama, silakan. Masya Allah ya Bapak, di usia berapa paling efektif kita menyampaikan tujuan hidup kepada anak-anak kita gitu ya Pak ya. Setiap usia itu ada cara penyampaiannya. Namun konsep tentang tujuan hidup manusia sendiri seharusnya sudah disampaikan sejak anak itu usia dini Pak. Tapi dengan cara bahasa anak-anak. Ya, dengan bahasa anak-anak, makin dia meningkat umurnya, makin disesuaikan. Sampai nanti di ujung usia kanak-kanak mereka menjelang mereka balik, baru disampaikan, nak, sebentar lagi kamu akan balik, perbaiki semuanya. Perbaiki tujuan hidupmu, motivasi hidupmu, untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu ini Allah ciptakan untuk ibadah. Sekarang abi umi, ayah bunda, papa mama tidak lagi menanggung apa yang kamu perbuat. Segala yang kamu perbuat, baik itu baik ataupun buruk, akan kamu tanggung sendiri. Karena itu nak, perbaiki tujuan hidupmu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mulai mengerti bahasa-bahasa itu Pak. Tapi ketika dia usia-usia masih balita, sampaikan dengan bahasa-bahasa balita, dengan cara-cara balita, sambil bermain, sambil mendongeng, bercerita seperti itu. Intinya sejak kecil dia sudah disetting Pak, untuk mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa menciptakan kamu. Nah, kamu ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara menyenangkan Allah, membuat Allah ridho. Bagaimana bentuknya? Berbakti kepada orang tua, sholat tepat waktu, tidak ngomong yang kasar, tidak berantem sama teman, dan sebagainya. Makin dewasa disampaikan dengan gaya bahasanya yang sesuai. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Kutub berkaitan dengan masalah evaluasi tujuan hidup tadi, silakan. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa pertanyaannya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisabakum. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada mutabaah yaumiyah, kita evaluasi harian, apalagi usia kita naik. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Yang lebih daripada 60-70 tahun enggak banyak. Jadi usia yang 70 tahun siap-siap tahun depan ya. Namanya usia nggak ada yang tahu Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu duluan saya belakangan, atau kebalikannya saya belakangan Bapak Ibu duluan. Tapi kalau dilihat dari fisik mungkin saya duluan. Takziah ke rumah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur. Jadi tanda-tanda kita udah kelihatan. Apalagi kalau udah sampai usia 40 tahun, ayah bunda, itu jangan main-main lagi ketaatannya kepada Allah. Kadang-kadang ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini ya. Saya belum mau haji karena belum ada panggilan. Betul nggak? Ada yang kayak gitu belum? Belum siap, belum merasa dipanggil. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel ya. Ada kesempatan segera tunaikan haji. Jangan lama-lama Bu. Ayah bunda udah daftar haji belum? Belum. Mau haji naik apa? Odong-odong. Kan nggak mungkin. Harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian kalau usia udah 40 tahun, taat kepada Allah, sudah jangan main-main. Insya Allah kalau istiqamah sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30, orang yang beriman kemudian istiqamah di jalan Allah, insya Allah husnul khatimah.
Itu jangan main-main lagi, masih dosa usia 50, 60, padahal sudah bau surga ya, bau surga ayah bunda. Jadi kita evaluasi setiap saat. Apalagi zaman sekarang anak-anak, remaja, dewasa, tua nggak ada yang tahu umurnya kapan sekarang. Apalagi pandemi yang luar biasa, mudah-mudahan segera berakhir. Jadi kita setiap hari evaluasi amal kita dibalas oleh Allah seberat sekecil apapun, baik ataupun kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka evaluasi setiap hari. Nah, berkaitan dengan masalah evaluasi, ketika kita mengevaluasi kita tentu saja membutuhkan parameter, panduan. Nah, ini panduan seperti apa? Apakah kita mengevaluasi diri kita sendiri mengatakan kita bagus, jelek? Nah, ini parameternya kita tentu saja membutuhkan orang lain atau seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi ini luar biasa Ustadz Agung ini ya. Jadi bagaimana evaluasi kita? Yang tahu kita siapa sih? Yang paling tahu kita siapa? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya'lamuna ma taf'alun. Siapakah ini? Dalam surah Al-Infitar. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kiraman katibin. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid mencatat amal ibadah kita. Enggak ada rahasia antara kita dengan dia. Tapi malaikat enggak memvonis kita. Wah, ini kayaknya banyak dosa, neraka nih muka-mukanya nih. Dia enggak ada urusan. Masalah hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Maha tahu? Allah. Kedua malaikatnya. Kemudian siapa lagi? Diri kita. Mohon maaf nih ya, sama seperti bajai pada saat belok kanan yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu helikopter darat ya? Kalau ibu-ibu sennya kiri, beloknya ibu yang jawab tuh ya, ke kanan. Matiinnya di garasi. Ya memang begitu ibu-ibu, sabar aja, tapi bukan ibu-ibu sini, sanan dikit ya. Jadi kita bagaimana taunya? Selebihnya pasangan hidup kita. Makanya ayah bunda saya bawa anak saya yang pertama supaya dia lihat aktivitas orang tuanya, datang ke majelis ilmu, kemudian mendengarkan tausiah, terus menjadi teladan dan sebagainya. Dia lihat apa yang dilakukan orang tuanya. Yang menjadi saksi siapa? Suaminya tahu istrinya, istrinya tahu suaminya. Betul nggak Bapak Ibu? Kemudian anak-anaknya, ayah bunda pernah tanya nggak ke istrinya atau ke suaminya bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya? Tanya nggak? Tanya kepada anaknya, pernah nggak bagaimana sosok ayahnya, baik nggak, teladan nggak dalam kebaikan, atau banyak dosa nggak? Kalau saya menyampaikan ke anak saya, boleh ditanya nanti, saya apa yang saya lakukan kebaikan silahkan tiru, tapi kalau dosa khilaf namanya manusia, jangan sekali-kali tiru. Tidak ada ketaatan kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya selama mengajak kepada maksiatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, saya mau bertanya. Ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, bagaimana cara kita dalam mensinergikan tujuan hidup untuk ibadah dan sebagai khalifah. Serta yang kedua, bagaimana cara mengatasi ujian dan cobaan dalam mencapai tujuan hidup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, bagaimanakah mensinergikan? Ustadz Hilmi, silakan. Mensinergikan antara tujuan kita hidup ibadah dan menjadi khalifah gitu ya Pak ya. Nah, menjadi khalifah di muka bumi ini tugas kita apa aja Pak? Nah ini harus kita ketahui juga. Tugas kita yang pertama adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita ngajak Pak, kita dakwah. Tugas kita di muka bumi sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita sebagai khalifah dikaitkan dengan ibadah adalah menjaga bumi ini dari kerusakan. Kenapa manusia yang diutus bukan malaikat, bukannya jin, apalagi bukan iblis begitu ya? Karena Allah percaya manusia itu bisa menjaga bumi dari kerusakan. Tapi kenyataannya apa? Bumi ini telah tampak kerusakannya karena ulah tangan kita. Karena itu tugas kita menjaga sekarang Pak. Menjaga supaya bumi ini tidak terkontaminasi. Ini bumi sudah rusak Pak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Covid ini Pak untuk mensterilkan. Ya sudah hampir 2 tahun ini kita melihat polusi berkurang. Langit di Jakarta bahkan ketika PSBB kemarin itu menjadi biru terang.
Ya, Masya Allah ya, itu cara Allah untuk menjaga. Sekarang sudah normal lagi, semoga jangan kembali seperti dulu. Kita menjaga dengan cara yang kita bisa. Itu tugas kita sebagai khalifah. Jadi buang sampah itu ibadah. Kalau pada tempatnya, ya, bersih gorong-gorong itu juga ibadah. Kalau bukan buat pencitraan, ya, menjaga kebersihan itu ibadah. Menjaga bumi itu ibadah. Karena tugas kita sebagai khalifah yang Allah perintahkan untuk menjaga bumi ini agar tidak terjadi kerusakan. Demikian, Pak. Silakan pertanyaan berikutnya, Ustadz Said Kutub. Ya, jadi saya tambahkan masalah kaitannya dengan tujuan hidup manusia. Selain kita beribadah kepada Allah, Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang kedua adalah menjadi khalifah, Al-Baqarah ayat 30. Satu lagi adalah kita sebagai da'i. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Apapun profesi kita, apakah kita sebagai dokter, insinyur, supir, apapun profesi kita, tapi kita menyeru kepada kebaikan, ajak orang lain untuk taat kepada Allah. Makanya dalam surat At-Tahrim ada 12 ayat, jantungnya ada di ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan musibah yang tadi juga awalnya ditanya, apa yang menyebabkan datang musibah? Karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dosa kita. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak melakukan kezaliman, diharamkan dirinya untuk melakukan kezaliman kepada hambanya. Jadi siapa yang zalim itu kita sendiri. Dan diantara Allah sayang kepada hambanya. Bayangkan Allah sayang kepada kita. Mayyuridillah yusib minhu. Allah sayang kepada hambanya, Allah uji hambanya itu. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan kita dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Karena Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Diuji dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, anak dan sebagainya. Kabarkan kabar gembira kepada orang yang beriman. Di saat diuji oleh Allah, mereka bersabar. Diberikan salam penghormatan, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang beriman itu mustahil tidak ada ujian, pasti ada ujian. Tapi karena keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Sabar di saat diuji, bahagia, bersyukur saat Allah memberikan nikmat. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih dan baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda di Damai Indonesiaku. Kali ini saya sedang berada di Villa Duta Bogor dan saat ini saya sudah bersama Ustadz Said Kutub. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini saya mau nanya sedikit nih, sebenarnya tujuan hidup manusia ini sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Jadi tujuan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Oke, sebenarnya simpel ya Pak Ustadz, tapi kadang-kadang nih namanya manusia nih banyak sekali nggak puasnya. Kadang-kadang yang dikejar itu dunianya dulu Pak Ustadz, itu gimana? Ya, jadi memang kita harus bukan hanya dunia tapi juga akhiratnya kita tempuh. Kemudian juga jangan sampai lupa kita menjaga kondisi tubuh kita agar senantiasa sehat. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Oh, jadi boleh memelihara kesehatan, menjaga tubuh kita begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Nah, kalau misalnya bicara tentang kesehatan nih ya pemirsa di rumah, saya sih udah nggak khawatir lagi. Kenapa?
Kenapa? Karena saya sudah minum susu steril setiap hari Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi susu steril yang sempat viral itu loh Pak Ustadz. Oh iya ya. Iya kan? Itu harganya bukan mahal dan sulit ya dicari ya. Itu dia, tapi tenang aja Pak Ustadz, karena yang saya minum adalah susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini banyak sekali manfaatnya. Bayangkan ya, susu steril aja udah bagus banget khasiatnya, ditambah lagi nih Pak Ustadz, ada khasiat kurmanya. Jadi double manfaat, double sehatnya insya Allah. Gimana, mau dicoba aja Pak Ustadz? Boleh, boleh. Ini luar biasa ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, nikmat sekali. Rasanya beda, nggak bikin enak ini ya. Dan ini ada manisnya juga ya Pak Betul, Ustadz ya. betul. Rasa Nikmat kurmanya itu berasa sekali. Alhamdulillah. Berarti cocok ya Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Mau jadi diborong untuk keluarga dan anak-anak di rumah? Ya, ini cocok ini untuk dibuat stok di rumah ya, buat anak-anak bahkan sampai orang tua, ini cocok sekali insya Allah. Ya, alhamdulillah. Berarti pemirsa dan juga Pak Ustadz, jangan lupa ya diminum susu steril 7 kurma setiap hari, karena ini khasiatnya double pemirsa ya. Susu steril 7 kurma ini merupakan kasta tertinggi dari susu steril. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat, dan gak pakai halal. Luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang tujuan hidup manusia. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Jemaah Masjid Al-Amanah, ada satu pertanyaan dari Instagram yang sangat menarik sekali ini, Ustadz Helmi. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak Amri tadi mengenai menanamkan pemahaman tujuan hidup, ketauhidan. Itu seperti Ustadz Helmi jelaskan tadi, sejak kecil kalau bisa kita memulai untuk memahami tentang ketauhidan. Tetapi ketika anak sudah menginjak usia dewasa dan bahkan kuliah, kita tahu pada saat kuliah mindset anak-anak kita sangat terbuka lebar, apalagi mereka lahir di dunia media sosial yang boleh dikatakan sangat liar, bahkan bisa merusak mindset mereka. Lantas bagaimanakah bentuk komunikasi dengan anak-anak seperti ini, Ustadz? Ini yang menjadi PR besar buat kita orang tua. Ketika mungkin mereka masih kecil, anak-anak kita kecil itu gampang. Ya kita arahkan, kita nasihati, bentuknya bahkan satu arah. Namun ketika anak kita sudah dewasa, tidak bisa lagi satu arah, harus interaktif. Nah, hari ini banyak ABG kita, remaja kita yang kehilangan sosok partnernya untuk berbicara. Karena mereka nggak dekat dengan orang tuanya. Dan orang tuanya tidak memberikan space, ruangan untuk mereka berdiskusi. Ketika sudah dewasa, anak itu kita anggap sebagai teman. Ya, sebagai teman diskusi, partner untuk curhat. Akhirnya mereka karena nggak mendapatkan dari orang tuanya, mereka curhat ke tempat yang salah. Permasalahan-permasalahan yang pelik bagi mereka karena anak-anak muda itu sedang mencari jati dirinya. Termasuk diantaranya masalah keagamaan. Akhirnya mereka cari semua di sosial media yang seperti hutan belantara, liar sekali. Di situ ada berbagai macam pemahaman Bapak Ibu sekalian. Ada liberalisme, ada komunisme, ada kapitalisme, imperialisme, bahkan ateisme, agnostik lagi heboh sekarang. Ya, bahasa-bahasa yang friend with benefit, nggak perlu menikah, yang penting sama-sama ikhlas gitu ya. Lalu ada child free, nggak mau punya anak dan sebagainya. Itu sedang ramai hari ini. Anak-anak kita dijejaki dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang membingungkan mereka. Karena mereka nggak tahu mau menyampaikan, mau bertanya ke siapa. Karena itu Bapak sekalian, saran saya, antum semua harus dekat dengan anak-anak. Pahami mereka, tanya mereka, jangan lepaskan mereka ketika usia dewasa. Ya, diajak curhat, diajak ngobrol, nah ada masalah apa. Jangan sampai mereka curhat ke teman yang salah, ya, ke teman yang tidak mengerti, atau mungkin juga ke guru yang salah. Akhirnya dapat pemahaman-pemahaman yang salah. Itulah pentingnya kita ngajak ngaji anak-anak kita ke tempat yang benar. Tadi kata Ustadz kita mengajak anak beliau ke majelis taklim, ke kajian keilmuan, ini dibudayakan sejak kecil. Supaya nanti kalau ada masalah tentang agamanya, anak kita nggak nanya ke Kiai Haji Syekh Google. Nanyanya ke Ustadz Sayyid Kutub. Ya, hadirnya di majelis taklim Al-Amanah, bukan di Al-Youtubiyah. Gitu ya, di Al-Instagramiyah, di Al-Zoomiyah begitu ya. Hadirnya seperti ini.
Ya, tanya sama yang memang mengerti, jangan sampai anak kita salah pemahaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan pertanyaan berikutnya akan disampaikan dari bagian ibu-ibu sekarang. Ibu Betty, silakan Bunda. Sudah menyala mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh melihat tujuan hidup begitu ya. Tujuan hidup dalam skala kecil saja, dalam skala keluarga ya. Oh ya, dalam skala keluarga saja gitu, karena ada tujuan hidup individu, anak orang demi orang, ada tujuan hidup keluarga, dan kemudian nanti akhirnya kan juga akan mengerucut menjadi tujuan hidup tuh menjadi satu lagi. Seharusnya bahwa semua tujuan hidupnya tentunya kalau kita bicara dalam skala ini, bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah itu. Tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah ini, di mana kita sedang tadi ini baru bicara keluarga, belum lagi bicara negara, gitu kan, belum lagi bicara RT, bicara RW dan sebagainya negara. Nah, sekarang ini saya sependapat dengan Ustadz Hilmi bahwa dunia belantara seperti sekarang ini justru di kota yang besar seperti kita ini, yang ini membuat miris begitu Ustadz ya, miris. Saya sendiri, saya sudah nenek, bukan ibu lagi, saya sudah nenek, di mana anak-anak sudah lebih pintar daripada saya gitu kan, lebih bergaul daripada saya. Pengetahuan mengenai tujuan hidup ini menjadi tidak bisa dijadikan satu seolah-olah gitu. Nah, lalu tugas saya sebagai orang tua bagaimana ingin menyatukan ini dalam kondisi di mana saya pun juga mungkin terbatas begitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Ustadz Said Kutub mungkin bisa menjawab. Silakan. Baik, jadi kita juga harus memperdalam ilmu. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, ini berlaku buat kita semua. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu merugi kecuali mereka yang mempunyai ilmu. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Dan orang berilmu pun merugi kecuali dia mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Orang berilmu lalu mengamalkan ilmunya masih rugi kecuali mereka yang ikhlas menjalankannya. Dan ikhlas pun wal mukhlisun khatar azim, dalam bahaya yang besar, harus dijaga sampai husnul khotimah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita menjadi teladan dahulu. Para nabi, para rasul sangat mulia, para sahabat contohkan dulu teladan terbaik. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, luar biasa keteladanannya, diabadikan di dalam Al-Quran, dan Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang tua yang saleh belum tentu anaknya saleh, itu belum tentu, nggak ada jaminan, apalagi orang tuanya maksiat dan dosa. Naudzubillah min dzalik. Di dalam Quran dijelaskan tentang keluarga. Bagaimana ada suami yang saleh, istri yang tidak taat kepada Allah. Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Kemudian juga ada suami yang tidak taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, Fir'aun. Kemudian dengan Aisyah, ini luar biasa. Manusia itu diberikan potensi dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kefasikan dan ketakwaan. Ini kita nggak ada jaminan kita pasti masuk surga, nggak ada. Tapi makanya kita berdoa kepada Allah agar istiqomahkan kita hingga husnul khatimah. Nggak ada jaminan. Tapi yang terbaik adalah Abul Anbiya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, suami saleh, istri yang salehah, lahir generasi Qur'ani yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi teladan. Justru anak harus lebih hebat daripada orang tuanya. Itulah generasi Qur'an. Bagaimana Imran, satu-satunya keluarga, Ali Imran, menjadi salah satu surat. Ali Imran, keluarga yang saleh, melahirkan anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, Maryam. Kemudian lebih hebat lagi cucunya, Nabi Isa alaihissalam, wa rafi'uka ilayya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat dahsyat. Jadi jangan sampai anak kita
lebih buruk daripada kita, harus lebih hebat daripada kita. Keilmuannya, ketakwaannya, kesolehannya. Didik anak kita. Jangan main-main dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kita doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan sekedar pemimpin, tapi memimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang bertakwa, menjadi pemimpin dan sebagai dai, penyeru kepada kebaikan. Nahnu du'at qabla likulli syai'. Kita adalah penyeru kebaikan apapun profesi kita. Wallahu a'lam. Nah, ini menarik sekali Ustadz Hilmi, artinya apa yang telah dipaparkan oleh Bu Betty tadi bahwa ternyata urusan ketauhidan, meningkatkan ketakwaan segala macam itu bukan urusan pribadi kita, tapi urusan bersama keluarga. Nah, ini ada fenomena yang menarik, mungkin di tahun-tahun ini muncullah gerakan seperti gerakan hijrah begitu. Jadi orang tua yang memang tidak terlahir, bahkan bisa dikatakan dari pesantren, dia memiliki kesadaran agama di usia-usia yang mungkin 30 tahun, jadi sama-sama berdua suami istri tidak memiliki basic agama. Lantas bagaimanakah kita mampu melahirkan seperti tadi generasi-generasi yang Al-Quran, penghafal Al-Quran, generasi Islami, sedangkan kedua orang tua tidak memiliki basic yang sangat kuat tentang agama, Ustaz? Hari ini bahkan sebelum pandemi ya, kita melihat gelombang hijrah di negeri ini luar biasa. Ya, saya sampai nggak punya waktu Mas Agung, Masya Allah itu gelombang hijrah, acara-acara hijrah festival, Muslim United dan sebagainya itu hampir setiap kota ada. Apa artinya? Bahwa memang kesadaran manusia hari ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu makin besar. Ya, bahkan yang basicnya bukan agama itu banyak yang sadar. Ya, kajian perkantoran itu hampir tiap pekan ada sekarang. Artinya apa? Bahwa mereka sudah sadar, fitrahnya sudah mulai muncul. Kami ini orang-orang baik yang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah ketika mereka mengetahui bahwa tujuan hidup mereka untuk ibadah, menciptakan anak-anak yang soleh-soleha, tapi kan nggak punya bekal ilmunya. Bagaimana caranya? Yang pertama Mas Agung, kesadaran hijrah itu alhamdulillah nggak ada kata terlambat dalam berhijrah. Ya. Setelah itu thalabul ilmi, menuntut ilmu di usia berapapun. Ya. Dan untuk anak-anak kita hari ini ada banyak opsi sekali untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita merasa nggak sanggup maka titipkan anak-anak kita ke sekolah Islam terpadu atau ke ma'had, ke pesantren. Kita merasa kita ini nggak bisa apa-apa, ilmu agama kita kurang, titipkan mereka. Ya. Jadi jangan sampai kita ini merasa sudah membuat anak kita nggak tanggung jawab. Hati-hati sekali karena anak ini investasi kita dunia akhirat, bisa menjadi asbab kita ke surga pun bisa menjadi sebab kita ke neraka. Jadi sekarang mindset keluarga harus dirubah. Kalau dulu mungkin orang tua kita bilang, nak kamu sekolah yang pandai, nanti sudah besar kamu kerja yang baik, dapat gaji besar, punya istri yang cantik, rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya. Dirubah. Nak, ayah bunda nggak pengen apa-apa. Cukup nanti kalau ayah bunda meninggal dunia ada yang mendoakan. Ada yang bacakan Fatihah, bacakan Yasin, beramal soleh setelah ayah bunda wafat. Karena kata Rasulullah semua amal kita terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, dan aw waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ayah bunda nggak pingin kamu jadi apa-apa, yang penting kamu jadi anak soleh yang bisa menyebabkan ayah bunda masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Besaku. Kita akan lanjutkan lagi di segmentasi tanya jawab. Berikutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Heni. Silakan, Bunda. Terima kasih pertanyaan waktu yang diberikan kepada saya. Kami sebagai nenek, bagaimana kiat-kiat kita itu sebagai orang tua menghadapi pembelajaran sekolah-sekolah zaman sekarang online itu. Nah, sedangkan masa pandemi ini Pak, sedangkan neneknya itu gaptek Pak. Jadi bagaimana caranya kiat-kiat untuk mendekati pada cucu-cucu atau anak-anak mungkin saya sudah tidak punya anak kecil. Nah, bagaimana Pak untuk kiat-kiatnya untuk karena setelah sekolah itu dia langsung main game atau apa. Saya kira itu Pak. Terima kasih Ibu Heni. Ustadz Said Kutub, menarik sekali ini, nenek-nenek cerdas ini. Baik Bunda, luar biasa. Jadi masalah Bunda itu sama dengan masalah kebanyakan kita. Jangankan orang tuanya, gurunya ya puyeng itu.
Saya punya background pendidikan juga, kemudian juga punya sekolah juga, saya gabung di kampus juga, di pasca sarjana juga, kita mengalami. Bahkan guru besar, profesor itu kan usianya juga lumayan banyak ya, di atas 50 mungkin 60. Jadi ada kewajiban dosen juga harus mengupdate dirinya sendiri. Harus mengikuti pembelajaran terus zaman sekarang. Nah, baik orang tua, ini kan kalau masalah itu anak itu satu gurunya, kemudian bagaimana gurunya, itu udah ada pembahasan pasti dari sekolah, pemerintah dan sebagainya. Kemudian juga kampus-kampus udah dibahas bagaimana strategi kita yang 1-2 tahun belakangan ini melalui aplikasi, betul nggak? Online, secara online. Kemudian yang kedua, orang tuanya juga harus mengupdate diri. Kalaupun misalnya kita ada kesulitan, mohon diajarkan oleh saudara, tetangga, guru, private dan sebagainya, atau ada pendampingan, Bunda. Jadi kita diajarkan. Memang mau nggak mau kita belajar, memaksakan diri untuk belajar. Kondisinya seperti ini. Bahkan sekarang mungkin pintaran anak kita, cucu kita mungkin dikelabui. Kita habis belajar tadi, padahal dia nge-game. Itu dia bisa aktif, bisa 2-3 itu, pembicaraan bisa 4. Belajar dia belajar, tapi di halaman berikutnya teman-temannya semua diajak ngobrol. Dia jago sambil main game, betah itu lama. Bisa seharian juga bisa dia. Seminggu bahagia, dia luar biasa. Itu anak kita. Jadi kita harus mengupgrade diri, baik orang tuanya atau neneknya, kakeknya, gurunya, dosennya, semua. Kita juga harus membiasakan kondisi seperti ini. Jadi ada pendampingan, ada pengajaran dan sebagainya. Supaya kitanya juga harus meningkat, Bunda. Kalau enggak, nanti nenek nggak asik nih, masih nenek nggak ngerti sih saya belajar gimana. Nah, kondisi kayak gitu kan mungkin ditemukan ya, Bunda ya. Jadi kira-kira gitu, kita juga harus belajar bagaimana gurunya supaya menyenangkan. Anak-anak tuh bosen di depan aplikasi ya, online dan sebagainya. Supaya betah bagaimana? Ah, ini tanggung jawab sekolahnya. Kemudian bagaimana supaya sukses? Didampingi orang tuanya. Dia harus mendampingi orang tua kepada anak-anaknya saat dia belajar. Bagaimana? Sekarang memang kita dipusingkan, bayarnya mungkin full ya. Kemudian jadi ada kerjaan nih orang tua. Bapak Ibu mungkin sering membantu dalam pekerjaan rumahnya, betul nggak? PR-nya dan sebagainya, betul kan? Jadi kita dipusingkan. Tadi mau nggak mau seperti itu. Justru pandemi seperti ini, di antara nilai syukurnya adalah kita dekat dengan anak dan kita tahu apa yang dipelajari oleh anak kita. Kira-kira begitu. Bagaimana Bu Eni? Pertanyaan luar biasa sekali. Baik, jadi tidak ada alasan walaupun kita sudah menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek, tidak berarti kita istilahnya tidak paham tentang teknologi ya, begitu betul, ya. Betul. Baik, pertanyaan yang terakhir masih akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Silakan, Bapak Taufik. Berdiri. Baik Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kesempatannya dan Masya Allah tausiahnya sangat menyadarkan kami akan pentingnya mengetahui tujuan hidup kita. Disampaikan tadi adalah untuk beribadah. Ada pertanyaan yang ini muncul dari ingatan saya bahwa ada satu kisah Umar bin Khattab ketika melihat seorang rahib yang di sana ahli ibadah. Kemudian beliau menangis, terseduh-seduh dan ditanya, "Ya Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Lalu Umar berkata, "Saya melihat rahib itu sangat rajin beribadah tapi dia akan masuk neraka." Ini berdasarkan surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga, amilatun nasibah, yaitu orang yang banyak beribadah, banyak beramal solih tapi dia nanti masuk tasliyat. Mohon maaf, bisa dipersingkat waktunya? Pertanyaannya, adakah syarat-syarat ibadah yang menjadi tujuan kita itu agar ibadah kita ini diterima oleh Allah? Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Baik, terima kasih. Ustadz Hilmi, ada waktu 3 menit untuk menjawabnya. 3 menit 1 jam harus ini. Syarat ibadah panjang. Gini, akhi, Afwan. Semua ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa menjamin kita ke surga. Ya, ibadah kita nggak bisa membawa kita ke surga. Siapa yang bisa membawa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kutip sebuah hadis, ini artinya biar cepat ya. Ada seorang beramal dengan amalan-amalan ahli surga sampai surga tinggal sejengkal baginya. Namun di ujung hidupnya dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Namun sebaliknya ada seorang yang tiap hari beramal dengan amal ahli neraka, tapi di ujung hidupnya dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Artinya apa? Bahwa yang membuat kita masuk ke surga itu ujung hidup kita. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasul demikian, husnul khatimah. Jadi ibu sekarang, bapak sekarang rajin ngaji, rajin ke masjid, enggak jaminan. Pak Ustadz nih kayaknya saya malah gagal masuk surga Pak Ustadz.
Tiap hari saya ke masjid jamaah. Belum tentu Pak. Sekarang Bapak sholat ke masjid, tapi kita nggak tahu nanti seperti apa. Ibu juga demikian. Belum tentu ibu ke surga dengan rajin ngaji. Belum tentu. Makanya kita memandang orang lain jangan selalu berburuk sangka. Oh dia mah nggak ngaji, kayaknya stempel neraka tuh. Belum tentu. Jangan-jangan kita yang ngaji malah masuk neraka gara-gara kita sombong dan nggak ikhlas. Jadi kalau ibadah itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disertai sombong. 4 faktor sombong. Yang pertama apa? Bertambahnya ilmu, bertambahnya harta, bertambahnya popularitas, dan yang keempat apa? Ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatan ternyata bisa membawa kita masuk neraka karena sombong. Dulu iblis itu taat Pak, iblis itu taat kayak malaikat, tapi karena hasad, karena sombong, maka dia diusir dari surga, masuk ke neraka abadi selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan berbagi ilmu kepada kita, Ustadz Hilmi, Ustadz Said Kutub. Tentu saja apa yang telah disampaikan tadi semakin menjadi bekal kita untuk memantapkan tujuan hidup kita. Ingatlah, dunia bukanlah akhir dari perjalanan kita. Tujuan hidup kita adalah kelak nanti kita akan bertemu Allah dengan catatan-catatan amal yang diridhoi oleh Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita hamba Allah yang terbaik, bertakwa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pemimpin yang terbaik dan juga menjadikan kita juru dakwah terbaik untuk keluarga dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wal qarana wa min sayil asqam. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha'i wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihana wal fitan wat ta'un. ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.